Selamat sore Bung Jamal. Sore. Sebagai Ketua Badan Buruh Pemuda Pancasila, bagaimana Anda melihat pertemuan yang baru saja terjadi antara pemerintah Indonesia, Kementerian Luar Negeri dengan pejabat tinggi di Hong Kong yang dilakukan secara webinar terkait dengan perlindungan ABK di kapal berbendera Cina? Ya, pertama bahwa kami dari Badan Buruh dan Pekerja Pemuda Pancasila mengapresiasi kepada Kementerian Luar Negeri, pemerintah Indonesia yang telah melakukan pertemuan diplomasi virtual dengan pejabat Kementerian Luar Negeri Cina, dan di dalam pembahasan tersebut termasuk diantaranya adalah membahas masalah perlindungan hukum terhadap ABK Indonesia yang bekerja di kapal berbendera Cina dan juga tata kelolanya. Nah, di sini kami berharap bahwa setelah pertemuan itu, kita berharap agar ada implementasi yang akan dilakukan oleh Kementerian Teknis, karena kita mengingat bahwa kejadian yang menimpa teman-teman di kapal berbendera Cina ini sudah sangat darurat dan ini membutuhkan penanganan yang ekstraordinari. Nah, dalam hal ini bahwa itu harus segera dilakukan dalam bentuk MOU, apapun lah itu, sebagai jaminan perlindungan atau kepastian hukum bagi para ABK kita yang bekerja di kapal berbendera Cina. Ya, ini kan masalah ini sebenarnya sudah terjadi lama ya, masalah-masalah kayak gini, dan baru terekspos kemarin. Apalagi ketika Anda sebelumnya cukup mengkritisi kebijakan pemerintah yang abai terhadap masalah-masalah ABK gitu. Sepertinya memang pemerintah baru bersikap ketika ada suara-suara yang mengkritisi itu. Ya, karena selama ini kan sebenarnya banyak sekali kejadian-kejadian mulai tahun 2012-13 ya, ketika zamannya Muhammad Jumur Hidayat pada saat itu menjadi kepala BNPB DKI. Kita kasus mereka yang bekerja di Trinidad dan Tobago itu diberangkat oleh PT Kartigo, itu sebenarnya sudah ramai gitu kan persoalan itu. Nah, kemudian muncullah perkara kepala badan yang dikeluarkan oleh kepala badan saat itu dengan alasan hanya untuk mengisi kekosongan. Artinya di sini memang tidak ada instrumen hukum gitu kan. Kemudian Permenhub 84 yang dikeluarkan oleh Yubla juga sama, tapi justru yang terjadi artinya seperti rebutan kewenangan gitu kan. Nah, kemudian tahun 2015 muncullah kasus yang diangkat oleh Tempo, perbudakan ABK di kapal Taiwan. Dan sekarang di tahun 2020 ramai lagi terkait dengan kasus pelarungan oleh ABK oleh kapal berbendera Cina. Nah, yang mau kita dorong adalah agar bahwa pemerintah Indonesia menindaklanjuti hasil pertemuan diplomasi virtual kemarin itu dengan kemudian bagaimana pemerintah memulai perbaikan itu dari hulu ke hilir. Artinya dalam hal ini pemerintah Indonesia juga harus membangun tata kelola di dalam negeri, dan itu harus bisa menjadikan bargaining kepada pemerintah Cina. Karena jangan sampai kemudian kita mau mendorong dalam hal ini negara Cina untuk kemudian memberikan perlindungan kepada mendorong untuk membangun instrumen perlindungan, tapi kita sendiri tidak membuat gitu kan. Nah, makanya saya berharap bahwa rancangan peraturan pemerintah ini agar segera diwujudkan PP peraturan pemerintah tersebut sebagai payung hukum di dalam negeri. Tapi ingat bahwa dengan adanya peraturan di dalam negeri sebaik apapun, itu tidak bisa menjamin perlindungan untuk ABK yang ada di kapal Cina. Karena apa? Yang bisa melindungi kejadian-kejadian misalnya kekerasan di atas kapal, kemudian standar layak kerja di atas kapal perikanan Cina, yang membuat aturan dan segala macam, yang melindungi itu adalah ya pemerintah Cina, bukan aturan di dalam negeri.
Kalau aturan di dalam negeri itu kan bagaimana kemudian bahwa teman-teman mulai dari pembekalan, kemudian ada kompetensi, itu dalam rangka pemerintah kemudian membangun bargaining dengan pemerintah Cina untuk menentukan standar hak-hak teman-teman, mulai dari standar perjanjian kerja, termasuk juga masalah gaji, karena ini juga sangat berbeda dengan kemudian negara lain, contohnya Filipina, Vietnam. Pemerintah Filipina dan pemerintah Vietnam, mereka menetapkan standar gaji. You mau ngambil tenaga kerja dari kita, berapa you berani bayar? Dan pemerintahnya itu menetapkan standar gaji sebesar ya seperti yang kita lihat $600. sementara kita sendiri Indonesia ini kan karena pemerintah Indonesia tidak menetapkan standar gaji, diserahkan kepada pasar. Nah, ketika di pasar ini, teman-teman ini ada yang sampai rata-rata 300, tapi juga sampai ada yang di bawah 300, $250 sampai 200 malah kadang-kadang. Artinya apa? Ini disinilah peran pemerintah, disinilah butuh sentuhan pemerintah. Kalau itu pun kemudian pemerintah menganggap bahwa ini penting, karena ini menyangkut kemanusiaan. penting dan soal kemanusiaan. Menteri berganti, bahkan di era presiden kedua ini pun Jokowi persoalannya tidak selesai. Nah, apakah Anda melihat sebenarnya pemerintah kita takut menekan Cina, khawatir karena investasi yang akan berkurang ketika kita tekan Cina sasaran? Apakah ada faktor itu? Ya, kalau saya melihat gini, bahwa antara kedua negara ini kan saling membutuhkan, dan kerjasama erat yang terbangun ini sudah cukup lama, 70 tahun hubungan erat, tahun 50-an bagaimana membangun hubungan itu. Kemudian tahun 65 sempat berhenti karena ada kejadian G30 SPKI. Kemudian Soeharto menjadi presiden, normalisasi hubungan. Kemudian juga berlanjutan zamannya Gus Dur, kemudian Megawati, SBY, dan terakhir ini di pemerintahan Jokowi di tahun 2015 di Great Hall penandatanganan 8 MOU diantaranya terkait dengan infrastruktur, ekonomi, dan yang lain-lain. Itu disaksikan oleh kedua pemimpin ini, Presiden Jokowi dan Jinping. Artinya apa? Bahwa memang saling membutuhkan, termasuk juga dengan sektor di perikanan ini. Perikanan Cina saat ini nomor 1 di dunia. Tanpa ditopang oleh ABK dari Indonesia, dengan ribuan kapalnya diisi oleh ABK Indonesia, apakah bisa berjalan? Dan jadi, ketergantungan mereka kepada pekerja kita cukup tinggi. Ya, artinya harus seimbang gitu loh, equal gitu loh, kerjanya harus equal. Termasuk ya masalah lain, bagaimana barang dari Cina bisa masuk ke Indonesia bebas, ya berharap barang kita juga bisa masuk ke Cina. APK juga sama, mereka juga jadi menyimbangi neraca perdagangan dengan sektor tenaga kerjaan gitu ya. Betul, jaminan perlindungan dong untuk APK. Dan ini bagi saya bukan hanya sektor APK saja. Lalu kalau bukan takut apa? Masalah ini berlarut-larut sampai sekarang. Nah, ini yang RPP pun belum selesai. Nah, ini artinya di sini yang kita mau Pak Menterinya masih baru belajar soal ABK. Ya, ini bahwa saya tadi bilang aja bukan hanya sektor ABK saja, tetapi kemudian bahwa all migrant worker. Karena apa? Di Cina sendiri itu juga banyak teman-teman yang bekerja di sektor pabrik, pekerja rumah tangga. Ini fakta. Dan gajinya beberapa kali bagus ya. Menerima pengaduan dari teman-teman yang mereka kesulitan ketika mau pulang di Shanghai, kemudian Guangzhou. Artinya apa? Memang sebenarnya bagi kita pun nggak mempermasalahkan ya ketika tenaga kerja asing dari Cina yang bekerja di sini, kemudian juga dilindungi, dijamin perlindungannya oleh pemerintah kita, oleh pejabat kita, bisa pasang badan, kita no problem. Tapi please, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di negara Cina, atau kapal berbendera Cina, ataupun all migrant worker, ya dilindungi. Jadi kita itu mendorong adanya kesetaraan hubungan kedua negara. Jadi kerjasama yang saling menguntungkan, bukan kemudian kita seakan-akan kalah di bawah mereka gitu. Yang kita inginkan itu. Jadi karena apa? Walaupun bagaimanapun ya sudah, potensi Cina cukup besar. Kapal mereka dibuang membutuhkan ABK kita. Kemudian pabrik-pabrik processing mereka juga membutuhkan puluhan ribu. Artinya apa? Kalau pemerintahnya memang punya political will untuk kemudian memberikan perlindungan kepada para ABK ini yang notabene adalah mereka itu adalah kaum yang
Dan faktor di bawah perlindungan ini. itu harus masuk dalam tata kelola ya. Artinya Betul. ada semacam kalau di penempatan itu ada perjanjian penempatan, ada item-item di dalamnya gitu kan. Nah ya iya, artinya bahwa Dan selama ini belum ada itu ya. tidak ada membahas masalah ini. Kan pembahasan yang ini kan cuma membahas tentang ekonomi, Ya, kemudian sangat hutang, makro ya. dalam infrastruktur. Nah tapi kemudian bahwa fakta ribuan para ABK kita yang kemudian dan ini bekerja di kapal berbendera itu ada, pemerintah jangan menutup mata. Tapi yang dibutuhkan aja adalah sentuhan pemerintah untuk kemudian pemerintah itu mengatur, membina, membuat produk hukum untuk mengatur tata kelolanya dan kemudian mendorong kepada negara penempatan untuk kemudian membangun instrumen sebagai jaminan perlindungan untuk teman-teman. Kan harus belajar dari negara tetangga. Jepang jelas ada perlindungan untuk para ABK-nya, enjoy teman-teman. Kemudian Korea standar gaji yang cukup lumayan tinggi dan mereka di bawah Ministry of Labor. Dan kemudian yang terbaru adalah Taiwan. Jadi kalau belajar Taiwan itu di tahun 2000, Iya. tahun 2015 ke bawah kasusnya cukup masif. Ingat sampai kemudian majalah Tempo mengangkat isu perbudakan ABK. Tetapi setelah itu kemudian dorongan internasional, kemudian dalam negeri juga pemberitaannya cukup masif. Februari 2017 mereka mengeluarkan kebijakan baru dalam rangka memperbaiki citra mereka, karena kalau tidak seperti itu ya produk Taiwan nggak akan laku di Eropa karena mereka di-ban kartu kuning. Nah artinya apa? Bahwa seharusnya pemerintah bisa mengadopsi atau mendorong supaya mereka juga seperti negara tetangganya yang memberikan jaminan perlindungan untuk para ABK asing yang bekerja di kapal berbendera Cina gitu. dan Badan Pekerja PP akan hadir untuk mengawal kasus ini sampai tuntas. Ya kita berharap karena ini masalah kemanusiaan. Kita memastikan bahwa negara itu adalah nomor satu yang hadir. Ingat negara itu nomor satu bukan swasta. Karena yang punya peranan penting dan punya tugasnya adalah pemerintah. Jadi pertama pemerintah harus hadir. Adalah yang pertama adalah membangun sistem di tatanan lokal dan kemudian membangun bargaining dengan negara Cina untuk memastikan bahwa para pekerja migran kita yang bekerja di kapal maupun di factory ataupun di pekerja rumah tangga mereka punya payung hukum yang jelas, jaminan perlindungan yang jelas, dan yang bisa melakukan itu adalah pemerintah. Nah ini kan kalau kemudian itu tidak diwujudkan, ya itu akan menjadi tanda tanya besar di masyarakat. Apakah kita benar-benar takut kepada Cina? Bagi kita juga nggak mau rasis gitu loh. Artinya kita saling membutuhkan. Tapi buktikan pemerintah. Political will. Nah, political will dari pemerintah itu untuk kemudian mau membela dan melindungi warga negaranya. Dan kita pun juga punya kewajiban untuk melindungi warga negara asing yang memang mereka juga bekerja di Indonesia. Jadi dalam hal ini adalah hubungan yang saling membutuhkan. Mutual relationship, Ya, yang menguntungkan betul. sebenarnya. Walaupun berangkat secara mandiri. Ya persoalan masalah berangkat mandiri atau apa itu kan diatur oleh undang-undang. Itu tinggal diatur saja sebenarnya. Kan tinggal kita diatur saja karena berangkat pekerja migran mandiri itu kan sudah diatur di dalam undang-undang perlindungan pekerja migran yang baru direvisi kemarin. Tapi yang utama itu adalah pembuktian pemerintah punya nggak politik will tadi. Betul. Karena bagaimanapun bahwa ABK ini adalah Anak bangsa juga dan memberikan kontribusi devisa juga kan. Ya, kontribusi mereka tidak pernah dihitung. Ya. Karena inilah kan bagaimana jangankan bicara ini database Tidak ada. ABK yang bekerja di kapal sini itu banyak aja pemerintah nggak punya. Itu kan sebenarnya apa ya? Bagaimana mau melindungi kalau nggak punya sekali. data? Karena kan dari data itu saja kan kita bisa tahu berapa. Oh ini banyak, berarti membutuhkan kekonsuleran itu kan, perlindungan warga negara sesuai dengan undang-undang tentang hubungan luar negeri, perlindungan warga negara. Itu ya sebenarnya. Jadi kembalinya saya pikir dari beberapa case-case yang muncul ataupun ini pemerintah sudahlah nggak usah kemudian mencari kambing hitam, ya kan? Kemudian hanya bisa menyalahkan swasta manajemen itu jelas salah.
Tapi pemerintah lebih salah karena mereka juga nggak memberikan aturan. Kenapa? Pemerintah ambigu selama ini ngomongin mereka tahu nggak bahwa ABK itu berangkat melalui bandara dan itu ada sign on dari imigrasi. Iya. Kalau mau salah ya salah semua. Tapi sekali lagi yang paling bersalah adalah pemerintah. Tapi sudahlah, artinya apa bahwa kita ini ingin tidak ingin saling menyalahkan, tapi ini sebagai momentum untuk kemudian memperbaiki sistem ketenaga kerjaan kita, terutama sektor ABK ini yang membutuhkan perhatian khusus. Baik, terima kasih Bung Jamal. Semoga harapan Badan Buruh Pemuda Pancasila akan terwujud dalam waktu dekat ini. Terima kasih. Pancasila abadi. Merdeka.